Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk berbagi seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Nah, ini ya teman-teman. Kalau teman-teman masih merasakan banyak sensasi yang muncul ya, keliengan, sempoyongan, ya kembung, begah, terus masih sering merasakan pusing, lemes, letih, lesu, ya kadang teman-teman itu juga sudah merasakan enak ya, tiba-tiba muncullah lagi sensasi ya. Teman-teman sebenarnya jangan terlalu khawatir dulu ya, karena apa? Gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu memang kadang seperti itu ya, yang kita rasakan itu setiap hari itu bisa berbeda-beda. Kadang kita merasakan perasaan yang sudah nyaman ya, di fisik kita juga sudah nyaman ya, tapi kita itu nggak pernah bisa stabil ya. Itu adalah proses ya teman-teman, proses dari penyembuhan gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Proses sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety memang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Yang terpenting adalah ketika teman-teman itu tetap setiap hari itu ada upaya, ada semangat ya, ada usaha untuk tetap konsisten ya menjalankan metode-metode penyembuhannya ya. Jadi metode-metode penyembuhannya masing-masing orang itu bisa saja berbeda ya. Bisa dengan teman-teman itu menerapkan 3P secara konsisten, bisa teman-teman itu melatih kecemasan, kekhawatiran, melatih aktivitas, melatih bekerja, itu bisa saja berbeda ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang dalam kondisi masih banyak sensasinya, masih banyak yang teman-teman rasakan ya, teman-teman nggak usah takut ya. Yang terpenting adalah teman-teman itu sudah berusaha untuk lepas dari gangguan ini, dan teman-teman itu punya semangat juang yang tinggi. Insya Allah teman-teman juga nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Tetapi ketika teman-teman itu selalu mengeluhkan, teman-teman itu selalu mengkhawatirkan tentang kondisi kesehatan teman-teman, mengeluhkan tentang sensasi-sensasi yang muncul, penyembuhannya itu malah jadi akan lama ya teman-teman ya. Di sinilah tempat saya dulu itu belajar untuk merilis beban-beban pikiran saya ya. Di tempat seperti ini ya, saya dulu nekatkan untuk tidak bekerja ya. Karena apa? Saya bekerja itu sudah bisa dibilang itu sudah kewalahan ya teman-teman ya. Itu saya bekerja itu sudah tidak bisa seproduktif seperti waktu normal ya. Akhirnya saya memutuskan untuk istirahat saja dulu di kampung ya, di proses penyembuhan, di proses pemulihan gitu ya teman-teman. Saya di kampung, jadi dibantu dengan saya itu merilis beban-beban pikiran saya, dibantu dengan merawat eh, fisik saya ya teman-teman ya, karena saya dulu juga sudah didiagnosa ada luka lambung ya, radang lambung dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah untuk teman-teman nih, mas saya kok nggak sembuh-sembuh ya, padahal saya sudah menjalankan 3P secara konsisten. Untuk 3P ya, saya ulangi terus ke teman-teman ya, itu tidak ada batasan waktu ya. Sudah berapa lama, mungkin 1 bulan kok belum enakan, 2 bulan kok belum enakan, itu teman-teman itu nggak usah terbebani dengan saya sudah menjalaninya 1, 2, atau 3 ya. Itu teman-teman tetap coba konsistenkan saja. Jadi nggak usah takut dengan saya sudah menjalani ini 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan kok nggak sembuh-sembuh. Itu pokoknya konsistenkan saja, karena masing-masing orang itu bisa saja berbeda ya teman-teman ya. Sudah menjalani 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah ada yang membaik, sudah menjalani baru 1 bulan udah mulai membaik, ada yang sudah sampai 1 tahun belum membaik, itu juga bisa. Karena menjalani pola hidup sehat itu ya, 3P itu juga masing-masing orang kan bisa saja berbeda ya teman-teman ya. Memahaminya itu bisa saja berbeda-beda ya. Jadi kalau semakin cepat paham ya, insya Allah itu penyembuhannya akan lebih cepat ya. Kita berlatih terus ya, kita berlatih aktivitas-aktivitas seperti ini ya, jalan kaki pagi hari gitu ya, itu penting sekali kalau menurut saya. Ini tempat-tempat yang dulu saya jadikan untuk melatih ya teman-teman ya. Di tempat seperti ini saya jalan nih, kalau jam-jam segini ini ya, udah ada panas-panas sedikit gini, ini saya jalan gini ya teman-teman ya. Walaupun dalam kondisi keliengan, sempoyongan, oleng, saya tetap jalan ya teman-teman ya. Melatih, baru sebentar udah ngos-ngosan, tetap terus dilatih terus ya, nggak usah takut ya. Karena gangguan ini semakin kita semakin kita biarkan saja ya, kita hanya
ke tempat-tempat yang menurut kita itu nyaman ya, nyaman dalam artian kita itu nggak takut, nggak khawatir. Contoh misalkan hanya di dalam rumah saja ya, gimana kita nanti mau beraktivitas normal lagi. Jadi kita perlu berlatih untuk keluar ya. Ya dimulai dari tempat-tempat yang jarang orang gitu ya. Artinya bukan ke tempat-tempat keramaian. Dimulai dilatih dengan tempat-tempat seperti ini ya, sambil kita menikmati suasana alam gitu ya teman-teman ya. Nanti lama-kelamaan nanti teman-teman bisa melatih ya di tempat-tempat keramaian. Jadi bertahap ya, intinya gangguan ini pulihnya atau sembuhnya itu kan perlu proses ya, perlu tahapan ya teman-teman ya. Jadinya kita kita harus sedikit demi sedikit ya teman-teman ya, nggak ada yang instan ya. Jadi untuk teman-teman nih yang selalu menanyakan, Mas ini kenapa sih saya kok nggak sembuh-sembuh, ya memang ya proses untuk sembuhnya itu ya bertahap ya, nggak bisa instan gitu. Kita harus konsisten juga ya menjalani metode-metodenya ya. Kita harus ada semangat juang yang tinggi ya, supaya apa? Supaya kita itu nanti terlatih, terbiasa ya dengan sensasi-sensasi yang masih muncul itu. Apakah kita masih tetap harus beraktivitas? Masih ya teman-teman ya. Jadinya teman-teman itu nggak usah khawatir dengan kondisi kesehatan teman-teman sekarang ini. Masih banyak sensasinya ya, masih banyak yang teman-teman itu rasakan ya. Itu jangan jadikan penghalang ya untuk teman-teman itu tetap beraktivitas ya. Aktivitas sebisanya dulu, jangan ngoyo ya. Pokoknya nikmatin saja ya. Kita bisa jalan pagi ini ya 100 meter ya, oke, kita nikmatin saja itu. Oh hari ini tembung begahnya mendingan, lumayan ya, tapi besoknya itu muncul lagi, nggak apa-apa, kemarin saya sudah merasakan enak. Jadi syukuri setiap perubahan positifnya ya teman-teman ya. Kalau dengan kita mensyukuri itu, insya Allah itu juga akan melatih ya, melatih rasa senang, melatih rasa bahagia kita ya. Karena kita selama ini sudah menjalani ini itu sudah sudah bosan ya. Tapi kalau teman-teman itu selalu mengeluhkan, kenapa sih saya nggak sembuh-sembuh, kenapa sih ya saya masih merasakan ini, merasakan itu kalau kita selalu memikirkan itu, kalau kita selalu mengeluhkan itu penyembuhannya akan lama ya. Percaya saja ya teman-teman ya, kalau teman-teman selalu mengeluhkan itu ya, nanti teman-teman akan lama penyembuhannya. Jadi mulai sekarang ayo ya, teman-teman yang sering menanyakan, ya lalu obatnya apa Mas, lalu obatnya apa Mas. Nah ini ya banyak sekali obatnya apa, obatnya. Berarti kalau teman-teman itu selalu menanyakan obatnya apa, berarti obat yang diminum bisa langsung sembuh gitu ya. Saya dulu nyari itu susah, nggak ada ya teman-teman ya, nggak ada yang saya dapatkan obat yang saya minum instan itu bisa sembuh, itu enggak ya untuk gangguan yang saya alami ya teman-teman. Jadi obatnya adalah ketelatenan kita ya, kekonsistenan kita ya. Terus obatnya adalah dari bagaimana kita itu bisa mengendalikan pikiran kita supaya pikiran kita itu tidak mengarahkan ke pikiran-pikiran yang negatif ya teman-teman ya. Dimulai dari apa ya, coba kita hariannya itu dirubah ya, hariannya dirubah dengan merubah atau memperbaiki dari pola makan kita ya, yang tadinya kita mungkin semau kita ya, udah wayahnya makan belum makan ya. Jadi lama-kelamaan kan asam lambung bereaksi. Dari pola hidup kita yang tadinya kita sering begadang ya, coba kita ya usahakan ya, mulai jangan begadang lagi ya, tidur yang cukup. Masa susah tidur cukup? Memang susah, dalam kondisi kita sudah terkena gangguan ini memang susah ya, karena pikirannya macam-macam ya, pikirannya selalu negatif ya. Mas gimana cara pikiran supaya gak negatif ya? Coba ayo dibalikan ya, dibalikan cara berpikirnya kita. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu apapun, aktivitas apapun, menyikapi apapun itu, kita lihat dari sisi positifnya dulu, dampak positifnya, jangan dilihat dari dampak negatifnya ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang ayolah kita berlatih ya. Terus kita coba untuk bersosialisasi ya, banyak ya sosialisasi yang mungkin ya sudah kita tinggalkan, kita latih ya, karena nantinya kita juga nggak mungkin kan akan berdiam diri terus di rumah yang nyaman menurut kita ya. Padahal juga masing-masing orang bisa saja berbeda ya teman-teman ya. Ada yang malah justru di dalam rumah itu merasa malah nggak nyaman, nggak enak ya. Terus ada yang merasa malah di dalam rumah itu nyaman ya. Jadi ketika tempat-tempat nyaman yang tidak ada aktivitas itu, cobalah ayo teman-teman dirubah ya.
Kalau nyamannya teman-teman hanya rebahan saja, itu harus dirubah ya. Teman-teman mulailah untuk beraktivitas ya, supaya nanti teman-teman juga akan terbiasa begitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, intinya teman-teman yang selalu menanyakan obatnya apa Bang, obatnya apa? Obatnya dari diri kita sendiri ya. Semangat, juang yang tinggi ya, kita konsisten menjalani metode penyembuhan dengan cara kita memperbaiki pola makan kita, pola hidup kita ya, pola pikir kita ya. Terus kita itu ada apa namanya, semangat, yakin akan sembuh ya. Karena gangguan asam lambung GERD anxiety itu sembuhnya itu perlu proses ya teman-teman, tidak ada yang instan ya. Kalau perlu dibantu dengan obat herbal atau mungkin bantuan profesional dokter, nggak masalah, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi kalau herbal-herbal yang saya konsumsi juga nggak mahal-mahal ya teman-teman ya, cuma pakai anggrek, madu gitu, itu untuk perawatan di lambung ya teman-teman ya. Intinya semakin teman-teman itu banyak aktivitas, banyak yang apa namanya bisa dikerjakan dengan menikmati, insya Allah akan lebih cepat sembuhnya. Tetap semangat, salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.